Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat guru, calon guru profesional. Amin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai kesan-kesan ya UP atau uji pengetahuan PPG daring berbasis domisili. Nah, perlu diketahui kemarin saya sudah melaksanakan ujian PPG ini, yaitu angkatan pertama. Nah, bagi teman-teman yang belum melaksanakan ujian dan masih merasa kebingungan begitu ya, mengenai tekniknya seperti apa, kemudian persiapannya termasuk laptopnya ya, spesifikasinya seperti apa. Nah, insya Allah beberapa menit ke depan saya akan membagikan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, mudah-mudahan dengan membagikan kesan-kesan selama UP ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman dan memberikan gambaran supaya teman-teman tidak terlalu bingung. Nah, namun sebelum kita lanjutkan bagaimana kesan-kesan dari saya pribadi begitu ya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Berbagi ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe begitu ya, kemudian like dan juga silahkan untuk di-share ke yang lain. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat. Nah, baiklah kita mulai. Nah, ini untuk tahap persiapannya. Nah, ini teman-teman jangan lupa patokannya teman-teman harus pelajari bagaimana panduan UP berbasis domisili di laman ukmppg.kemdikbud.go.id, karena ini kan ujian UP pertama ya secara daring berbasis domisili. Nah, kita kan harapannya kita ujiannya di tempat begitu ya, di LPTK penyelenggara, namun karena adanya pandemi Covid yang belum selesai begitu ya, PPKM-nya juga diperpanjang ya, kita mau tidak mau kita harus melaksanakan UP berbasis domisili ini. Nah, segala sesuatu mengenai informasi mengenai UP, nah silakan teman-teman kunjungi saja ukmppg.kemdikbud begitu ya, kemudian buka panduan UP berbasis domisili ini sudah jelas begitu ya, teman-teman juga sudah saya yakin sudah membaca secara keseluruhan bagaimana panduan UP berbasis domisili ini. Nah, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman coba install aplikasi SEB-nya di laptop teman-teman ya, karena supaya yakin begitu ya bahwa laptopnya memenuhi kriteria atau tidak. Nah, caranya sangat gampang sekali dan saya yakin teman-teman juga sudah mencoba begitu ya. Nah, sebagai gambaran saja bagi yang belum, silakan teman-teman akses ukmppg.kemdikbud, kemudian klik panduan UP berbasis domisili. Nah, dan di sana akan diarahkan teman-teman untuk menginstalnya. Kalau misalkan laptop teman-teman sistem operasinya Windows begitu ya, silakan klik Windows, kemudian silakan klik yang nomor 1 ini, SEB-nya ini begitu ya. Kalau misalkan sudah, kemudian diklik juga untuk nomor 2 mulai UP PPG. Saya yakin teman-teman sudah bisa bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah begitu ya, teman-teman sudah menginstalnya dan sudah berhasil, laptopnya sudah sesuai begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan lupa teman-teman cetak ulang formulir pendaftaran begitu ya, masih di laman yang tadi begitu ya. Dan ini sangat penting begitu ya untuk mencetak ulang formulir pendaftaran, karena berbagai beberapa kali pemunduran waktu untuk ujian ini begitu ya, kan kita awalnya ujiannya di LPTK penyelenggara secara langsung begitu ya. Nah, kemudian ada PPKM-nya juga tidak berhenti waktu itu begitu ya, terus diperpanjang sehingga pemerintah menentukan atau memutuskan ujian UP ini
dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Makanya teman-teman wajib untuk mencetak ulang formulir pendaftaran ini secara yang update begitu ya, secara up to date lah seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, nah kemudian pastikan teman-teman juga sudah masuk grup WA begitu ya melalui link yang ada di formulir pendaftaran. Nah, kemudian di sana ada di paling bawah. Nah, contohnya seperti ini. Saya potong begitu ya. Ini punya saya yang kemarin. Di sana disebutkan nama ruangnya ada, sesinya sesi keberapa, kemudian link grup WhatsApp-nya ada. Begitu ya. Silakan teman-teman ketikkan ini di browser begitu ya di HP teman-teman. Dan ini jangan pernah meminta link kepada teman yang lain. Begitu itu jangan sesekali meminta, karena link yang terdapat pada formulir pendaftaran ini belum tentu sama begitu ya dengan yang lain. Begitu ya. Jadi dijaga ini link teman-teman. Jangan meminta link dari teman yang lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan lupa juga cetak fakta integritas begitu ya, karena ini nanti harus ditunjukkan saat ujian begitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menunjukkan fakta integritas termasuk juga tadi formulir begitu ya dan juga kartu identitas, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ujian. Dan ini sebelum pelaksanaan begitu ini biasanya pengawas meminta begitu ya, file ini, fakta integritas, kemudian formulir dan juga kartu identitas itu harus dikirimkan ke pengawas. Jadi sangat penting dan ini jangan lupa begitu ya. Nah, kemudian ini sudah barusan disinggung yaitu siapkan kartu identitas. Nah, kemudian jangan lupa juga download aplikasi Zoom Meeting di HP teman-teman, dan ini pastikan Zoom-nya berfungsi dengan baik begitu ya. Jangan sampai seperti pengalaman saya pribadi kemarin ketika sudah berjalan begitu ya, ketika saya ingin berkomunikasi dengan pengawas, saya ingin bertanya saat itu, jadi mikrofonnya entah kenapa begitu ya, jadi tidak terdengar oleh pengawas dan mewajibkan saya harus keluar dulu sebentar Zoom-nya begitu ya. Nah, itu sangat tidak diharapkan oleh kita semua sebetulnya. Sebab apa? Sebab ciri-ciri indikasi kecurangan itu seperti itu. Jadi pengawas itu menyampaikan kalau misalkan kita keluar dari Zoom, kamera kita mati begitu ya, entah itu disadari atau tidak, itu menunjukkan indikasi kecurangan. Jadi titip ke teman-teman yang belum melaksanakan UP, silakan untuk dicek begitu ya, apakah baterainya kuat begitu ya, apakah layarnya, kameranya jelas seperti itu. Yang terpenting juga mikrofonnya. Jadi dipastikan beberapa hari sebelum ujian. Lebih baik teman-teman meminjam HP-nya begitu ya ke teman-teman supaya ujiannya nanti berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian saat pelaksanaan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman silakan untuk berdoa secara sendiri-sendiri begitu ya. Karena walaupun nanti ketika saat kita sudah masuk ke Zoom bersama-sama, nah memang kita dipimpin juga oleh pengawas begitu. Tapi alangkah lebih baiknya juga teman-teman silakan berdoa terlebih dahulu begitu ya, sendiri-sendiri supaya lebih kuat. Karena usaha dan ikhtiar itu ya tidak akan sempurna tanpa doa. Kemudian yang kedua, pastikan baterai laptop dan HP-nya juga full begitu serta tahan atau tidak mati selama kurang lebih setengah hari. Nah, kenapa saya sebutkan setengah hari walaupun pada panduan UP itu harus 3 jam ya kurang lebih. Nah, tetapi ternyata fakta di lapangan itu lebih dari 3 jam. Begitu ya, dan saya pribadi kemarin jam 7 itu sudah ada pemberitahuan di WhatsApp grup begitu ya, bahwa para peserta itu harus sudah menyiapkan kameranya, kemudian menyiapkan laptopnya, termasuk chargernya seperti itu. Nah, kemudian kita nanti join sesuai dengan
yang tertera pada formulir pendaftaran. Tapi sebelum itu, 1 jam sebelumnya kita harus sudah masuk ke aplikasi Zoom. Nah, jadi kurang lebih setengah hari lah kita bertatapan dengan laptop begitu ya. HP kita harus menyala, dan ini sangat penting seperti yang saya sampaikan di awal. Apabila HP-nya mati begitu ya, kemudian ataupun apalah itu begitu ya, nah itu menjadikan ciri indikasi kecurangan, yaitu yang disampaikan oleh pengawas seperti itu. Kemudian nomor 3 juga jangan lupa dicek kuotanya. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah paham mengenai aturan ini begitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya sudah alami kemarin, dari 10 GB itu sebetulnya tidak terpakai semua. Jadi banyak sisa sebetulnya ya, cuman alangkah lebih baiknya ya bisa lebih begitu, silakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu begitu ya. Durasi ujiannya nanti kita kan tidak tahu banyak hambatannya, banyak kendalanya, banyak jaringannya begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi semakin lama berarti semakin membutuhkan kuota internet yang lebih seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, ini jelas jaringan internet juga stabil begitu ya. Kebetulan saya di daerah begitu ya, dan jaringan internetnya alhamdulillah stabil begitu ya. Tapi tantangannya kalau di daerah saya itu listrik begitu ya, dan alhamdulillah selama ujian kemarin alhamdulillah listrik tidak mati. Tapi kalau misalkan listrik mati biasanya internet jadi tidak stabil, itu di daerah saya. Nah, bagi teman-teman yang ada di daerah bukan di perkotaan begitu ya, yang rentan listriknya mati, dipersiapkan dari sekarang begitu ya. Kemarin juga saya menggunakan UPS begitu ya, untuk jaga-jaga takutnya listriknya mati seperti itu. Jadi teman-teman juga siapkan dari sekarang, takut-takut ketika di pertengahan ketika sedang ujian, nah itu jadi mati begitu ya, entah itu HP-nya ataupun laptopnya seperti itu ya. Nah, kemudian tambahannya kemarin ketika saya ujian, internetnya itu memang dari servernya jadi agak lambat seperti itu, jadi lambat sekali. Jadi misalkan ketika saya sudah mengerjakan nomor 1 ingin berpindah ke nomor 2 itu sangat lama sekali, kurang lebih ada sampai 10 detik. Nah, itu membuat kita jadi panik begitu ya. Nah, itulah pentingnya untuk berdoa di awal supaya ya kita tetap dilancarkan dan diberi kemudahan. Nah, itu kemudian apa saja yang ingin saya bagikan. Nah, ini yang paling terpenting pada video ini. Yang pertama, cari posisi yang cocok begitu ya untuk ujian. Ya, jelas ini hening dan tidak banyak orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman salah memilih tempat begitu ya, misalkan ketika ujian nanti ada yang masuk, misalkan orang tua begitu ya, atau misalkan anak ataupun yang lain begitu ya, yang yang tiba-tiba masuk. Nah, itu takutnya pengawas itu menganggap sebuah kecurangan seperti itu. Ya, makanya daripada kita dicurigai lah istilahnya itu, kita berjaga-jaga. Kalau misalkan teman-teman ada di kamar, ya kamarnya dikunci begitu ya. Kemudian yang kedua, jarak HP atau kamera Zoom itu tidak terlalu jauh begitu ya. Hal ini untuk memudahkan mengisi daya HP atau laptop serta mengatur volume suara Zoom. Nah, ini teman-teman atur dari sekarang tempatnya di mana, kemudian nanti HP-nya mau disimpan di mana. Jadi nanti kamera itu arahnya ke kita, tapi layar laptop kita itu tidak terlihat oleh pengawas. Jadi itu kuncinya. Jadi layar laptop kita itu tidak terlihat oleh pengawas. Jadi agak sedikit miring begitu ya. Miringnya bukan miring ke pengawas. Jadi pengawas tidak boleh melihat layar laptop kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian disimpan tidak terlalu jauh. Kenapa? Supaya ketika misalkan HP kita lowbat begitu ya, misalkan atau ingin mengatur volume suara dari HP ya, suara Zoom. Nah, itu kita tidak harus berpindah posisi. Nah, bahaya juga kalau misalkan teman-teman berpindah posisi.
Nah, karena kan peraturannya kita tidak boleh pindah posisi gitu. Kalau misalkan kita memaksakan untuk pindah begitu ya, walaupun izin dulu ke pengawas, tapi itu mencirikan adanya indikasi kecurangan seperti itu. Jadi siapkan dari sekarang, chargernya disimpan begitu ya, kalau bisa sudah dalam keadaan tersambung ke listrik seperti itu. Nah, itu kemudian yang harus dijadikan perhatian. Nah, untuk volume suara, dan ini sangat penting begitu ya kemarin. Nah, selama kita ujian kurang lebih 3 jam dalam mengisi soal, ternyata saya sendiri begitu ya kurang begitu fokus begitu ya dengan adanya suara-suara yang muncul dari HP tersebut, karena ini kan banyak kendalanya begitu ya. Punya saya kemarin ketika lancar begitu ya, tidak ada loading gitu ya, tapi teman-teman yang lain banyak yang terkendala seperti itu. Mereka jadi harus berkomunikasi dengan pengawas. Nah, komunikasi antara pengawas dengan peserta yang lain itu kan menjadikan banyak muncul suara-suara yang berisik lah seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita tidak terlalu jauh menyimpan HP seperti itu. Jadi kita bisa mengatur. Kalau kita ingin fokus begitu, boleh dikecilkan volume HP-nya. Tapi kalau misalkan terlalu kecil, apalagi dimatikan, itu tidak boleh. Saran saya itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab pengalaman teman-teman yang lain, ada yang dikecilkan volumenya, kemudian karena memang tidak terdengar suara pengawas dari Zoom itu, tiba-tiba mati dan tidak terkontrol sampai ujian selesai. Berarti kan itu termasuk indikasi kecurangan seperti itu, dan jangan sampai dialami oleh teman-teman. Jadi dipersiapkan dari sekarang segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, tentunya ini siapkan kertas kosong untuk coretan-coretan seperti itu ya. Nah, coretan-coretan ini atau kertas ini sangat penting, apalagi kalau teman-teman ini soal-soalnya ada yang berhubungan dengan hitungan lah seperti itu ya. Nah, disiapkan dari awal supaya tidak berpindah ya. Jadi jangan sampai lupa begitu ya. Misalkan lupa nih begitu ya, tidak ada kertas kosong, tidak ada kertas HPS, teman-teman harus mengambil dulu. Nah, itu jangan, saran saya itu jangan. Karena apa ya, kembali lagi ke tadi, jadi itu menunjukkan adanya indikasi untuk kecurangan. Makanya siapkan di awal seperti itu. Kemudian, nah ini yang pasti, pelajari per butir kisi-kisi ujian. Nah, ini jelas begitu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga sudah mempelajari ini. Dan kalau saya pribadi, karena saya PPG jurusan biologi, alhamdulillah begitu, kisi-kisinya itu sangat sesuai. Saya bisa katakan 100% sesuai. Begitu. Dari 120 soal, dari 120 kisi-kisi itu soal yang keluar sesuai dengan kisi-kisi yang ada di kisi-kisi tersebut. Seperti itu. Jadi jangan lupa pelajari semua kisi-kisi per butir soal. Seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan lupa ini perhatikan durasi waktu berjalan. Seperti itu ya. Nah, kemarin ada kesalahan di di aplikasi ketika mengerjakan soal, saya masih ingat begitu ya. Jadi durasi waktunya itu menunjukkan angka 64, seperti 64, kemudian turun begitu atau berkurang durasinya sampai 60, kemudian kembali lagi ke 64. Terus aja seperti itu. Ya, terus aja seperti itu, dan itu teman-teman harus jeli melihat durasi waktu di awal supaya tidak terjadi seperti angkatan pertama, karena kebanyakan seperti itu gitu ya. Jadi tolong untuk dilihat durasinya. Kalau teman-teman bisa lebih cepat mengerjakan soal, ya jangan ditunda begitu ya. Ya, kerjakan aja secara cepat, karena kita tidak tahu, walaupun di angka begitu ya, di durasi waktu itu menunjukkan 60, tapi itu bisa jadi tinggal 10 menit lagi, nanti kan repot. Seperti itu. Jadi selama teman-teman bisa mengerjakan, kerjakan saja. Entah itu durasinya kembali lagi atau durasinya bahkan bertambah ya, bukan jadi bonus sebetulnya, tapi itu jadi kesalahan itu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman jangan pernah berpikir untuk melakukan kecurangan.
Ya, jangan pernah berpikir. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman berpikir kecurangan, misalkan teman-teman ingin mencontek nih di meja atau menempelkan kertas di dinding, walaupun pengawas tidak tahu, begitu ya, karena pengawasannya terbatas dengan kamera zoom, nanti teman-teman fokusnya akan bagaimana caranya supaya bisa melihat contekan. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak akan fokus. Jadi saya kira kita mengerjakan dengan jujur begitu ya, dengan ya sebisanya semampunya kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa begitu ya, ya hasilnya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Apakah kita akan lulus, apakah kita tidak akan lulus, ya hanya Allah yang tahu. Kita berikan yang terbaik. Jangan sekali-kali untuk melakukan sebuah kecurangan karena akan membuyarkan semua. Kita nanti banyak pikirannya cabang begitu, kita belum kita belum menaklukkan soal, kemudian kita melihat jaringan internetnya yang lambat, begitu akan buyar begitu ya. Banyak sekali kendala di aplikasi karena banyak teman-teman dalam satu ruangan kemarin ya, satu ruangan di Zoom itu banyak yang ketika membuka aplikasinya tidak bisa. Begitu terjadi error, itu harus dipandu oleh pengawas, oleh helpdesk-nya seperti itu. Jadi saran saya kita kita melaksanakan ujian ini dengan jujur supaya kita tetap fokus begitu, tidak membuyarkan semuanya. Itu yang yang bisa saya bagikan seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan tips begitu ya, ini hanya berbagi saja begitu, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman yang belum melaksanakan ujian. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih ujian PPG daring secara berbasis domisili ini, silakan kita diskusi saja ya teman-teman. Silakan tinggalkan pesan di komentar. Dan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.